Hola kawan, balik lagi bersama gue Ramdan Malakian dan mari kita lanjutkan alur manga crossnya. Yasuda pun berkunjung ke apartemen Boya untuk melihat keadaan Boya. Dan benar saja, keadaan Boya pun sedang kacau cuy, karena Boya merasa jika dia kalah dari Rindaman. Di lain sisi, Rindaman sedang nongkrong dengan Katsuragi. Sama seperti Boya, Rindaman pun merasa jika dia kalah dari Boya. Namun berbeda dengan Boya, di sini Rindaman merasa lega karena ada orang yang bisa mengalahkannya. Ya maklum ya guys, karena selama di sujuran, Rindaman belum pernah kalah. Kita kembali ke Boya. Yasuda pun mencoba menghibur Boya dan menceritakan kebenaran dari Rindaman. Di sini Yasuda menyarankan kepada Boya agar dia bisa berteman dengan Rindaman. Karena menurut Yasuda, jika Boya dan Rindaman bersatu, maka mereka tidak akan terkalahkan. Kebayang gak guys, jika Rindaman dan Boya bersama? Kelar Tuarushi, jangankan Tuarushi, Jepang juga diobok-obok sama mereka berdua. Tapi jelas saja, di sini Boya gak mau lah ya kan. Lalu Boya pun meminta makanan yang dibawa oleh Yasuda. Tapi di sini tinggal sepotong, karena sudah dimakan habis oleh Yasuda. Dan jelas aja, Boya pun ngamuk dan mengusir Yasuda. Tapi di sini Yasuda bangsat juga anjir. Dia malah nyatat makanan dan minuman yang dimakan oleh Boya ke dalam buku hutang. Setelah Yasuda pergi, Boya pun sempat memikirkan omongan Yasuda. Dan seperti inilah hal yang dipikirkan oleh Boya jika dia dan Rindaman berteman. Lalu Boya pun kembali emosi. Yasuda pun menceritakan kepada Hiromi jika Boya kalah dari Rindaman. Hiromi pun menyuruh Yasuda untuk merahasiakan kejadian itu, karena mereka belum mengetahui detail jelasnya. Lalu Pon dan Mako pun datang. Hiromi pun mengatakan kepada Yasuda jika ada seseorang yang ingin berbicara dengan Yasuda. Dan menurut Hiromi, dia adalah orang yang paling menakutkan bagi Yasuda. Iya, orang yang dimaksud adalah Akutsu. Nah, sampai lemas kan Yasuda ketika tahu itu Akutsu. Tujuan Akutsu menemui Yasuda adalah untuk ikut bergabung dengan Boya. Awalnya Akutsu meminta izin kepada trio Ebisuka, tapi langsung ditolak oleh mereka, karena mereka independen. Makanya setelah itu Akutsu diarahkan untuk berbicara kepada Yasuda, sebagai anak buah nomor 1 Boya Harumichi. Selain Akutsu, masih ada 24 siswa lainnya yang menyatakan ingin bergabung dengan Boya, dan siap untuk membantu Boya menyatukan sujuran. Di sini Hiromi berusaha meyakinkan Yasuda. Menurut Hiromi, jika Boya berhasil menyatukan sujuran, maka Yasuda akan menjadi orang nomor 2 di sujuran. Selain itu juga, trio Ebisuka tidak memiliki masalah dengan Yasuda ataupun Boya. Mendengar ucapan Hiromi, Yasuda pun langsung apply dan berkata jika dia siap menyatukan sujuran dengan Harumichi Family. Malamnya, Boya pun pergi keluar untuk belanja endog dan udud. Lalu Boya pun bertemu Katsuragi yang sedang emosi karena ududnya kagak keluar. Boya pun meminta agar Katsuragi cepat mengambil ududnya. Katsuragi mengatakan jika ududnya nggak mau keluar. Boya pun langsung memberi tutor kepada Katsuragi. Oh, udud gak mau keluar. Jadi gini, karena mesin ini udah tua, jadi kau harus menendangnya agar ududnya keluar. Nah, ini ududnya udah keluar. Ya, kira-kira gitulah ya tutor dari Boya. Tutor udah selesai, udud udah keluar. Di sini Katsuragi melihat Boya. Mungkin karena muka Boya yang penuh dengan luka. Jadi dia sempat mikir, apa ini orang yang dilawan Rindaman? Tapi di sini Boya mengira jika Katsuragi adalah pelangi. Lalu Rindaman pun datang. Dan ya, bertemu kembalilah dua monster ini. Mereka pun saling berhadapan-hadapan dan mengatakan hal yang sama. Tentu saja mereka merasa jika mereka sedang disarkas, ya kan? Karena di sini Boya menganggap jika dia kalah dari Rindaman. Tapi Rindaman mengatakan jika dia berhutang 1 kepada Boya. Begitupun sebaliknya. Setelah itu mereka saling menghina, kemudian pergi berlawanan arah. Emang lah ya, cuma Boya yang bisa membuat Rindaman jadi kayak bocah SD. Setelah merasa cukup jauh, barulah Boya ketar-ketir. Tapi masih ada emosinya, dan tanpa sadar dia melemparkan endog yang baru dibelinya. Lalu ketika sadar jika yang dilemparnya endog, Boya pun langsung mengambilnya, dan untungnya di sini tersisa 1 endog. Boya pun tambah emosi lah ya,
Dan di sini endoknya kembali pecah. Emang goblok si monyet pirang ini. Untung aja bukan endok dalam celananya yang pecah. Sementara itu di tempat lain, Senda sedang dihajar oleh sekelompok orang. Ya, mereka adalah The Front of Armament. Buat yang belum tahu, Bando itu ikut juga ke dalam kelompok armamen. Dia salah satu kepala divisi armamen. Nah, karena Bando beserta praksinya udah diobok-obok oleh Boya, makanya armamen memberi hukuman. Karena dianggap sudah mempermalukan nama armamen. Keesokan harinya, Boya pun sedang bersiap untuk pergi ke sujuran. Widih, udah gagah kali lah Lone Wolf kita ini. Oke guys, itulah tadi alur cerita Manga Cross chapter 10. Next, kita bakal masuk ke Arch the Front of Armament. Oke, gue Malakian, sampai jumpa di video selanjutnya.